Shinoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Halo Twitters, balik lagi di Sport News. Dan sekarang gue akan bahas berita terkait salah satu kiper legendaris Manchester United yang baru aja datang ke Indonesia. Kalian tahu siapa? Yaitu Peter Schmeichel. Bener ya? Bener ya? Oke, dengan berita dari bolasport.com dengan headline sebut-sebut Erick Thohir, Peter Schmeichel kasih solusi sepak bola Indonesia supaya bisa bagus. Nah, mari kita dengar dari legenda Manchester United ini. Ikut menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kiper legendaris Manchester United, mencoba memberikan solusi bagaimana sepak bola Indonesia bisa menjadi bagus. Peter hadir dalam acara roundtable interview di SCTV Tower Jakarta Sabtu 5 Agustus 2023. Ada yang datang fans MU? Nah, penjaga gawang Manchester United pada selang 1991 sampai 1999 itu hadir di Jakarta pada 4 sampai 6 Agustus 2023, berarti sampai kemarin ya. Dan Peter datang ke Indonesia dalam rangkaian acara Premier League makin seru di video. Oh, oke. Salah satu pertanyaan yang didapatkan Peter dalam sesi wawancara itu adalah soal sepak bola Indonesia. Nah, sang mantan kiper ini ditanya apakah ada saran supaya sepak bola Indonesia tuh bisa berkembang dan bagus gitu. Namun dia mencoba menyarankan sebuah solusi. Kalau saya mengetahui jawaban untuk itu, saya akan menjadi pelatih tim Anda. Oh, malah ngelawak ya. Dan dalam 15 tahun terakhir, saya berpergian ke wilayah ini. Pertanyaan yang sama selalu muncul dan saya nggak tahu alasannya. Apakah kesempatannya kurang atau apa? Mungkin kita bisa melihat negara saya sebagai contohnya. Kami di Denmark mengajukan pertanyaan yang sama pada era 1970-an. Kita berarti ketinggalan 50 tahun apa gimana sih maksudnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak pernah lolos ke turnamen apapun. Yang kami lakukan adalah memperkerjakan pelatih asal Jerman yang ketat menjalankan peraturan. Dan pelatih asal Jerman yang dimaksud Peter adalah Sepp Piontek yang menangani timnas Jerman pada selang 1979 sampai 1990. Dia tidak menerima uang kosong, bukan cuma dari pemain, tapi juga dari orang federasi dan politisi. Semua harus berjalan sesuai keinginannya, dan dalam 5 tahun dia meloloskan kami ke putaran final Piala Eropa. Nah, ini nih mesti di garis besar nih, bahwa dalam 5 tahun, which is 5 tahun, sedangkan kalau yang gue lihat, kita cenderung judgmental dan cenderung cepat menyerah gitu. Kalau misalnya ada satu turnamen yang kalah, kita langsung, oh oke. Pelatih ini gagal gitu. Padahal sedangkan untuk Denmark bisa diyakini diyakini maju sepak bolanya itu butuh proses 5 tahun. Kita baca lagi. Momen ini terjadi saat saya tumbuh besar dan saya jadi tahu bahwa hal ini bisa menjadi kenyataan. Begitu kami lolos, kami tahu Denmark bisa melakukannya, dan hal itu memotivasi saya untuk bekerja lebih keras mencapai lebih tinggi lagi. Saya waktu itu jadi memiliki seseorang dari negara sendiri untuk menjadi inspirasi. Sebelumnya saya selalu melihat seseorang dari Inggris karena hanya itulah sepak bola yang kami kenal. Mungkin maksudnya figur dan negara sepak bola yang dikenal ya, yang keren gitu. Jadi saya sekarang melihat negara yang bukan milik saya sendiri. Nah, saat itu saya menjadi memahami bahwa gaya manajemen tertentu tidak akan berhasil dan Anda butuh yang lain. Kami cukup beruntung karena memiliki masa transisi yang mulus dan saya terinspirasi dari para pendahulu. Kemudian banyak yang akhirnya terinspirasi dari saya dan akhirnya hal itu bertambah besar. Nah, saya pikir antara Indonesia dan Denmark ada perbedaan dalam hal bagaimana memainkan sepak bola saat masih kanak-kanak. Tetapi memiliki inspirasi itu selalu bagus. Nah kan, jadi memang sepak bola usia dini itu adalah salah satu kunci gimana negara itu bisa punya persepak bolaan yang bagus. Dan dalam pembahasannya, Peter juga menyebut Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Saya tahu ketua PSSI Anda masih baru, dia belum lama menempati jabatannya, sambung pengoleksi 398 penampilan untuk MU itu, tetapi dia sudah mempunyai banyak perubahan. Mungkin ini akan dimulai dari dia, kalau dia memiliki yang bagus, semua orang bisa mengikutinya. Mungkin cara itulah yang akan memberikan Anda hasil dan bisa membangun sepak bola Indonesia dari situ. So, kalau gue lihat tuh poin-poinnya adalah yang pertama punya motivasi yang kuat, yang kedua adalah mencari sosok
sosok inspirasi atau negara inspirasi yang bisa dijadikan pelajaran atau acuan yang baik. Terus udah kayak gitu sabar, nggak satu pertandingan gagal langsung oke kita gagal, tapi butuh bertahun-tahun. Dan yang keempat adalah tadi apa? Yang keempat adalah ya itu sih. Oh iya, sepak bola usia dini. Sepak bola usia dini penting banget. Jadi bukan dari remaja tapi dari dini gitu. Itu aja untuk Sport News hari ini. Sampai jumpa di Sport News selanjutnya.